Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rezeki SSDM SC selaku dosen pembimbing pertama ya, dan Dr. Eng Feriha dari STMN selaku dosen pembimbing kedua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrul Khairi SSDMN selaku dosen penguji pertama dan Ibu Injani Rakasiwi STMT selaku dosen penguji kedua. Perkenalkan, nama saya Adit Anindito dengan NIM D1121171030. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kecepatan Pengadukan pada Elektroregulasi Air Gambut Skala Rumah Tangga. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu lahan gambut terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kalimantan memiliki luas tanah gambut mencapai 4,7 juta hektar atau 32,1% dari luas gambut di Indonesia. Menurut Ritung 2011, Kalimantan Barat menjadi peringkat kedua dengan luas 1.680 hektar atau 73,8% dari luas gambut di Kalimantan. Berdasarkan karakteristiknya, air gambut memiliki warna merah kecoklatan, bersifat asam, zat organik yang tinggi, dan mengandung logam besi. Berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2017, karakteristik tersebut membuat air gambut tidak layak untuk dijadikan air pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Adapun pengolahan air gambut menggunakan metode konvensional dengan penggunaan koagulan kimia akan berdampak negatif karena terakumulasi dalam tubuh dan juga pada beban pencemaran yang dihasilkan. Salah satu alternatif untuk mengolah air gambut yaitu dengan metode elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi merupakan penggumpalan dan pengendapan partikel-partikel halus yang terdapat di dalam air dengan menggunakan energi listrik dan elektroda logam. Salah satu faktor yang mempengaruhi elektrokoagulasi yaitu kecepatan pengadukan. Menurut Kadegar 2013, penambahan kecepatan pengadukan akan menaikkan efisiensi pengurangan polutan karena pergerakan antar ion berbentuk semakin cepat. Tetapi jika kecepatan pengadukan melebihi batas optimum, dapat menurunkan efisiensi karena tumbukan antar vlog akan menyebabkan terdegradasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan penelitian pengolahan air gambut menjadi air bersih sesuai dengan Permenkes nomor 32 tahun 2017 dengan metode elektrokoagulasi dengan variasi kecepatan pengadukan untuk melihat pengaruhnya terhadap nilai derajat keasaman atau pH, warna, zat organik, logam besi, dan logam mangan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kecepatan pengadukan terhadap proses elektrokoagulasi air gambut skala rumah tangga yang dilihat dari parameter nilai derajat keasaman atau pH, kekeruhan, warna, zat organik, Fe, dan mangan yang sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecepatan pengadukan terhadap proses elektrokoagulasi air gambut skala rumah tangga yang dilihat dari parameter nilai derajat keasaman atau pH, kekeruhan, warna, zat organik, Fe, dan mangan yang sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini didapatkan kecepatan pengadukan yang optimum yang dilihat dari parameter nilai derajat keasaman atau pH, kekeruhan, warna, zat organik, Fe, dan mangan yang sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 dan menjadi alternatif bagi perumahan yang berada di lahan gambut dalam mengatasi krisis air. Selain itu juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dalam pengolahan gambut secara konvensional. Adapun tujuan pustaka pada penelitian ini yaitu kajian pustaka elektrokoagulasi air gambut yang telah dilakukan oleh Livia Nigia et al. Tahun 2019 dengan metode elektrokoagulasi. Sampel yang digunakan yaitu air gambut. Variasi yang digunakan yaitu waktu 120, 180, 240, dan 300 menit. Hasil yang didapat yaitu nilai optimum pada variasi 300 menit dengan nilai pH sebesar 7, TDS sebesar 99 mg per liter, warna pada skala 0 PTO, dan kadar besi terlarut sebesar 0 mg per liter.
Yang kedua yaitu Rashida tahun 2017 menggunakan metode elektrokoagulasi. Sampelnya air gambut, variasi yang digunakan jumlah plat sebanyak 2, 4, dan 6. Kemudian tegangan yang digunakan 10, 20, dan 30 volt, serta variasi waktu 60, 90, 120, dan 420 menit. Hasil yang didapat yaitu hasil optimum menggunakan 6 plat dan tegangan 30 volt selama 420 menit, didapatkan nilai pH sebesar 9, nilai TDS sebesar 108 mg per liter, dan warna pada skala 13 pt-Co. Selanjutnya kajian pustaka kecepatan pengadukan pada elektrokoagulasi yang dilakukan oleh Triwulandari et al. Tahun 2012 menggunakan metode elektrokoagulasi. Sampel yang digunakan yaitu limbah industri elektroplating. Variasi yang digunakan kecepatan 100 rpm, 120, dan 150. Didapatkan hasil kecepatan pengadukan optimum pada 150 rpm dengan nilai penurunan TSS sebesar 55,19%, kekeruhan sebesar 64,73%, dan COD sebesar 55,63%. Kemudian Novita tahun 2017 menggunakan metode elektrokoagulasi. Sampel yang digunakan penjernihan air baku PDAM. Variasi yang digunakan kecepatan pengadukan 50 rpm, 100 rpm, dan 150 rpm selama 45 menit. Hasil yang didapat yaitu pada kecepatan pengadukan 150 rpm mengalami penurunan warna hingga 100 dan kekeruhan 95,78%. Selanjutnya, Bayer et al. Tahun 2011 menggunakan elektrokoagulasi. Sampel yang digunakan limbah rumah tangga pemotongan hewan. Variasi yang digunakan kecepatan pengadukan 100 rpm, 150, dan 250 rpm. Hasil penelitian penurunan nilai COD pada kecepatan 150 rpm sebesar 90%. Selanjutnya dasar teori. Pada proses elektrokoagulasi digunakan elektroda logam sebagai anoda dan katoda. Pada anoda terjadi proses oksidasi atau lepasan ion logam berupa Al3+. Sedangkan pada katoda terjadi proses reduksi air sehingga terbentuk gas hidrogen dan gugus OH. Al3+ akan berikatan dengan OH membentuk AlOH3. AlOH3 ini berfungsi sebagai koagulan. Koagulan tersebut akan mengikat partikel-partikel dalam air sehingga terbentuk vlog. Vlog-vlog tersebut akan saling berikatan dan teragregitasi sehingga vlog akan tenggelam. Sedangkan gas hidrogen hasil reduksi air akan membawa partikel ke permukaan. Adapun reaksi pada anoda yaitu Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron, sedangkan katoda 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Keadaan asam Al3+ ditambah 3H2 menjadi AlOH3 ditambah 3H+. Keadaan basa Al3+ ditambah 3 OH menghasilkan AlOH3. Selanjutnya, pengaruh kecepatan pengadukan yaitu semakin besar kecepatan pengadukan, maka gerak koagulan untuk mengikat polutan melalui tumbukan antar partikel semakin besar, sehingga vlog yang terbentuk semakin banyak dan penyisihan polutan semakin efisien. Akan tetapi, jika kecepatan yang terlalu tinggi, tumbukan yang dihasilkan antar partikel dapat melepas ikatan koagulan dan kembali menjadi partikel-partikel kecil dalam air. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu metode elektrokoagulasi diduga dapat mengolah air gambut menjadi air bersih yang dilihat dari parameter nilai kekeruhan, warna, zat organik, pH, logam Fe, dan logam Mn yang sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Dan semakin besar kecepatan pengadukan pada proses elektrokoagulasi diduga akan semakin banyak vlog yang dihasilkan akibat tumbukan antara koagulan dengan partikel di sekitarnya. Metode pada penelitian ini yaitu
Penelitian akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2021. Lokasi penelitian berada di Jalan Reformasi Gang Teknik, Kota Pontianak. Alat yang digunakan yaitu drum air kapasitas 200 liter, ember, elektroda aluminium, spatula, timbangan digital, panel box, dan instrumen AAS. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu garam dapur dan sampel air gambut. Berikut merupakan rangkaian alat pada proses elektrologasi air gambut. Di situ terdapat panel box yang berfungsi untuk power supply, terdapat elektroda, agitator berfungsi untuk pengadukan, kemudian untuk reaktor digunakan drum air yang kapasitas 200 liter, dan di sini ditambahkan keran pada badan drum berfungsi sebagai outlet. Adapun tahap penelitian yaitu yang pertama analisis awal sampel. Air gambut dianalisis untuk melihat nilai pH, kekeruhan, warna, zat organik, logam, Fe, dan logam mangan. Kemudian persiapan bahan. Part aluminium dipotong persegi panjang dengan ukuran 20 x 35 cm kali 0,3. Selanjutnya tahap penelitian. Yang pertama analisis awal sampel, meliputi pH, kekeruhan, warna, zat organik, logam besi, dan logam mangan. Selanjutnya persiapan alat. Part aluminium dipotong persegi panjang dengan ukuran 20 x 35 dikali 0,3 cm yang merupakan luas permukaan aktif sebanyak 6 buah. Kemudian dirangkai secara paralel dan diatur jaraknya 2,5 cm. Selanjutnya dirangkai panel box hingga diperoleh kondisi operasi input voltage AC 200 sampai 240 volt, input frekuensi 50 per 60 Hz, input current 3,5 ampere, output voltage 12 volt, power 360 watt, efisiensi 70%, dimensi 16 x 10,8 x 50,2 cm. Selanjutnya persiapan bahan. Garam dapur ditimbang menggunakan timbangan digital seberat 75 gram. Kemudian air gambut diambil dari sumur galian menggunakan ember sebanyak 200 liter. Selanjutnya proses elektrokoagulasi. Air gambut dimasukkan ke dalam reaktor kapasitas 200 liter. Kemudian ditambahkan 75 gram garam dapur yang telah dilarutkan. Dilakukan elektrokoagulasi selama 60 menit dengan variasi kecepatan pengadukan 50, 75, 100, 125, dan 150 rpm. Kemudian dilakukan pengadukan lambat 30 rpm selama 3 menit dan dilakukan sedimentasi selama 60 menit. Selanjutnya analisis akhir. Sampel yang telah dielektrokoagulasi kemudian dimasukkan ke dalam botol 1500 ml untuk dianalisis pH, kekeruhan, warna, zat organik, logam besi, dan logam mangan. Kemudian hasil dari analisis akan dihitung efisiensinya dengan menggunakan rumus C1 kurang C2 per C1 kali 100%, di mana C1 merupakan sebelum perlakuan dan C2 sesudah perlakuan. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.